Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, minggu ketiga di bulan Mei tahun 2020, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa pada saat ini. Kita mulai. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Baik di tempat ini, yaitu di gereja, di mana Engkau hadir di sini dan mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Begitu pula dengan umat-Mu di rumah masing-masing, yang mungkin pada saat ini bersama dengan keluarga mengikuti ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menjamah mereka dan mengurapi mereka semua. Sehingga biarlah pada hari ini kami bersama-sama boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pakailah hidup kami menjadi berkat. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah urapan-Mu dicurahkan. Haleluya.
terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita bersama-sama akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, bahwa pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi. Dan Roh Kudus juga mengurapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing dengan kuat kuasa-Mu. Dan memberikan pengertian kepada kami semua, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama pada hari ini. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, iman kami akan mengalami pertumbuhan, sehingga kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema makanan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat dan kita tetap hidup, maka kita memerlukan makanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita 3 kali makan dalam sehari, yaitu pada pagi hari, kemudian pada siang hari, dan juga pada sore hari atau pada malam hari. Supaya apa? Supaya dengan demikian tubuh kita sehat dan kita juga hidup. Maka sebagai makanan yang kita perlukan untuk tubuh jasmani ini, 3 kali makan sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Demikian juga dengan rohani kita, harus diberi makan. Supaya dengan demikian maka rohani kita juga bertumbuh sehat. Bertumbuh dalam iman. Dan bahkan kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kehidupan kita sekalian. Maka untuk memberi makan tubuh rohani kita, ada menu makanan rohani yang perlu kita makan setiap hari dalam kehidupan kita sekalian. Maka saya akan menyampaikan menu yang pertama yang perlu kita makan dalam kehidupan kita setiap hari adalah memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat ini berbicara tentang puji-pujian kepada Tuhan. Ayat ini berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Dan ayat ini juga berbicara tentang bersorak-sorak bagi Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tujuan Allah menciptakan kita hidup dalam dunia ini adalah
Supaya kita menggunakan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Maka di dalam kitab Mazmur ini mengajarkan pada kita bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka harus disertai dengan puji-pujian, harus disertai dengan sorak-sorai, dan bahkan harus disertai dengan penyembahan kepada Tuhan pencipta yang hidup itu, saudara-saudara. Nah, untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada saat ini saudara dan saya mengerti bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita dan menjadikan kita ada dalam dunia ini adalah supaya memuji dan memuliakan nama Dia. Ada banyak media yang kita bisa pakai ya, dan sebagai penuntun untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama, yang paling praktis dalam kehidupan kita adalah HP atau handphone yang kita pakai setiap hari di dalam kehidupan kita sekalian. Pada saat ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa memori daripada handphone kita jangan diisi dengan lagu-lagu yang lain, dengan lagu-lagu dunia atau puji-pujian kepada dunia ini. Tetapi biarlah memori daripada handphone kita ini diisi dengan puji-pujian. Biarlah memori daripada handphone kita ini diisi dengan lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan. Supaya dengan demikian setiap hari ketika kita membuka handphone kita melalui media ini, kita bisa mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan. Kemudian otomatis di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Maka betapa pentingnya agar memori daripada handphone kita itu perlu diisi dengan puji-pujian. Bagi Bapak Ibu yang sudah tua dan tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengisi memorinya dengan pujian, bisa minta tolong kepada anak-anak muda agar bisa mengisikan atau mengirimkan lagu-lagu pujian agar saudara bisa dapat memuji Tuhan setiap hari melalui handphone yang saudara miliki. Kemudian yang kedua yaitu melalui media radio. Dari radio kita bisa mendengarkan pujian penyembahan. Sehingga dengan demikian kita secara otomatis kita mendengarkan siaran radio. Kemudian kita juga akan memuji Tuhan, saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah tape. Apabila saudara punya tape di rumah, maka itu bisa dibunyikan ya, dan bisa dinyanyikan lagu-lagu pujian. Lalu otomatis saudara juga ikut menyanyi, memuji Tuhan, kemudian saudara menyembah Tuhan. Selain daripada itu, ada MP3, ada MP4, ada MP5, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak media yang bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang bisa bermain gitar, atau bisa bermain piano, bisa bermain organ, ya, Bapak Ibu bisa memakai alat-alat musik itu, bermain gitar sambil memuji Tuhan. Dan saya percaya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, sesungguhnya orang yang suka memuji Tuhan akan mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Setiap saat ketika saya ada di dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apakah ada di kamar atau ada di dalam gereja atau mungkin ada di atas mobil, bahkan di dalam perjalanan. Ketika saya membuka suara saya kemudian memuji Tuhan, maka pada saat itulah saya merasakan hadirat Tuhan ada di dalam hati saya. Di mana hadiratnya membuat saya untuk terus berkobar-kobar, terus bersukacita di dalam memuliakan Dia. Sesungguhnya kalau kita, saudara-saudara, memuji Tuhan, maka ada sukacita di dalam hati kita. Pada suatu hari ketika saya naik becak kemudian memuji Tuhan. Dan ketika saya memuji Tuhan, tukang becak bertanya pada saya, "Om, kenapa sih kok Om ini sukacita sekali, hatinya senang sekali? Apakah Om ini banyak duitnya?" Saya bilang bukan. Bukan banyak duitnya, tetapi hati saya bersukacita karena saya memuliakan Tuhan. Begitu pula dengan saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Belajarlah untuk memuji Tuhan. Dan ketika saudara memuji Tuhan, maka selain saudara mengalami hadirat Tuhan, maka sukacita Tuhan akan turun
di dalam hati saudara sehingga hati saudara penuh dengan sukacita, saudara-saudara. Kemudian bukan hanya itu, tetapi ada damai sejahtera. Ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun dan menjamah hati kita. Maka sukacita itu mengalir dalam hati kita. Dan bukan hanya itu, tapi ada damai sejahtera dari Allah yang akan mengalir di dalam hati kita. Sehingga hati kita dan hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan yang berikut adalah saudara, kita akan mengalami kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita sekalian. Ketika saudara menghadapi pergumulan dan persoalan berat dalam hidup ini, apalagi seperti situasi yang kita hadapi saat ini, mari pergunakanlah hidup saudara untuk selalu memuji-muji Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan, bahkan memberikan penyembahan kepada Tuhan. Karena ketika saudara memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan dan saudara menyembah Tuhan, saudara-saudara, maka tiba-tiba ada kekuatan yang baru dari Tuhan akan turun atas kehidupan saudara. Sehingga dengan demikian saudara akan menjadi kuat di dalam iman. Jadi itu adalah menu yang pertama, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Menu yang kedua yang perlu saya sampaikan pada saat ini adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk poin ini saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ayat yang keenam, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang suka membaca firman Tuhan, maka di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini mengatakan, berbahagialah hidupnya. Berbahagialah saudara dan saya yang setiap hari suka membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan banyak sekali jawaban-jawaban atas firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ya maka firman Tuhan berkata, kita akan mendapat kekuatan sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang berbahagia. Maka firman Tuhan itu perlu direnungkan, perlu dibaca di dalam kehidupan kita sekalian. Bukan hanya berbahagia hidupnya, tetapi yang kedua di sini adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara bayangkan apa yang terjadi dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa pohon itu menghasilkan buah pada musimnya. Jadi dia akan selalu berbuah. Pada musimnya dia akan terus berbuah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua di sini adalah tidak layu daunnya. Yang ketiga dikatakan di sini bahwa apa saja yang diperbuatnya atau yang dikerjakannya berhasil, saudara-saudara. Jadi kalau kita ini suka membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan menuntun kita supaya dengan demikian kita berhasil. Kalau kita suka membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini adalah merupakan makanan rohani dalam kehidupan kita sekalian. Dan yang terlebih penting di sini adalah Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat yang ke-6, Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa jalan hidupnya
menuju kepada jalan keselamatan. Apabila saudara membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya, maka firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah hidupmu. Berbahagialah hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena kita punya firman ya, sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita sekalian. Yang kedua, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya ya tetap hijau dan tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dikerjakannya, pasti akan berhasil karena Tuhan yang memberkatinya. Dan yang paling penting adalah jalan hidupnya menuju kepada jalan keselamatan. Kita akan mendapatkan keselamatan ya, karena di dalam firman Tuhan ini menceritakan banyak hal mengenai jalan keselamatan, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus. Maka kalau kita membacanya terus menerus, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan mengaruniakan keselamatan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, guru sekolah Alkitab saya sebenarnya bukanlah seorang profesor doktor. Tetapi guru ya, yang mengajar saya untuk mengerti tentang Alkitab ini adalah seorang penatua biasa. Dia juga sekolahnya tidak terlalu tinggi. Tetapi beliau betul-betul membaca kemudian merenungkan firman Tuhan ini dan dia mengerti isi daripada firman Tuhan ini. Dan guru ini walaupun orang biasa, tapi saya boleh mengatakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Guru sekolah Alkitab saya ini yaitu namanya Tola Ruku. Kalau saya Daud Ruku, maka beliau yang mengajarkan saya tentang Alkitab adalah Tola Ruku. Ya, beliau sudah almarhum, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia berasal dari Gereja Masehi Injil di Timor, atau disingkat dengan Gemit, Immanuel, Kampung Ruanrete, Kupang, NTT. Itu kampung halaman saya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tola Ruku ini menghabiskan hidupnya dengan membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Oleh sebab itu dia tahu betul bagaimana caranya untuk bisa mengajar murid-muridnya, termasuk saya yang pada waktu itu berumur antara 10, 11 bahkan 12 tahun. Beliau itu mengajar kami sebagai murid-muridnya untuk selalu membaca kemudian merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal yang pertama yang diajarkan ya kepada murid-muridnya termasuk saya pada waktu itu adalah untuk menghafalkan ya Alkitab ini mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya, yaitu untuk menghafal urutan dari Alkitab. Karena kalau tidak menghafal urutan dari Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Maleaki, ya kemudian dari Matius sampai dengan Wahyu, maka orang tidak akan bisa membuka Alkitab ini dengan benar atau membuka Alkitab ini dengan tepat. Maka yang pertama yang diajarkan adalah menghafal urutan daripada Alkitab ini, saudara-saudara. Maka itu walaupun sudah usia saya sudah hampir 55 tahun, tapi saya masih tetap menghafal urutan Alkitab sampai dengan hari ini. Ya, sehingga dengan demikian tidak pernah keliru ya ketika membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab atau menyebutkan sebuah judul ya di dalam Alkitab ini. Dan beliau mengharuskan supaya kita menghafalkannya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, pertama Samuel, kedua Samuel, pertama Raja-Raja, kedua Raja-Raja, ya. Pertama Tawarik, kedua Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal. Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Malayaki. Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. 1 Korintus 15 sampai 17. 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 1 Korintus 15 sam
Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, akhirnya Wahyu. Jadi urutan-urutan Alkitab ini kita harus tahu. Supaya jangan sampai kita disuruh untuk buka Yudas. Bukannya membuka di kitab perjanjian baru, tetapi justru membuka di kitab perjanjian lama. Maka beliau menegaskan pada kita untuk membaca urutan-urutan daripada Alkitab itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belajar membaca Alkitab itu sejak umur 9, 10, 11, 12 tahun itu saya sudah mulai tekun di dalam membaca firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan berkata di sini, kalau kita ini tekun membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya percaya berbahagialah hidup saudara dan saya. Saudara, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dikerjakannya, pasti berhasil. Jalan hidupnya bukan menuju kepada kebinasaan, tetapi jalan hidupnya menuju kepada keselamatan, saudara-saudara. Untuk itu biarlah pada saat ini, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini, poin yang kedua atau menu yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sekalian adalah suka membaca firman Tuhan. Setiap hari kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, ya maka iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menu yang ketiga yang perlu saya sampaikan pada saat ini adalah hiduplah di dalam doa. Saudara-saudara tidak boleh meremehkan doa ini. Ya meskipun saudaraku sekalian, ya, doa ini tidak selalu disukai oleh banyak orang. Tetapi doa ini begitu penting di dalam kehidupan kita sekalian. Sebab itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya kepada anak-anak muda bahkan anak-anak kecil yang juga mungkin ikut menonton pada saat ini. Janganlah meremehkan doa. Ya, sebab pada waktu kita berdoa adalah memberi waktu untuk kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kapan kita bisa ngobrol dengan Tuhan? Kita punya banyak kesibukan di dalam kehidupan kita sekalian. Yaitu pada waktu doa. Apakah doa bersama-sama? Apakah doa sendiri di kamar? Atau doa berkumpul dengan keluarga? Maka pada saat itulah kita memberikan waktu untuk kita bisa ngobrol dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua di sini adalah doa adalah tempat di mana kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Pada waktu kita duduk bersama-sama dan kita berdoa kepada Tuhan, maka tiba-tiba Tuhan berbicara dalam roh kita. Dia menyampaikan kepada kita tentang apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus duduk di bawah kaki Tuhan, kemudian kita berdoa. Ya supaya bisa ngobrol dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah supaya kita mendengar Tuhan juga berbicara kepada kita. Yang ketiga adalah doa adalah waktu di mana kita mengalami kuasa Tuhan yang supranatural di dalam kehidupan kita sekalian. Semua mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita apabila kita duduk di bawah kaki Tuhan kemudian kita berdoa kepadanya. Dan saya percaya kalau kita sebagai orang benar, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang supranatural yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita berdoa kepada Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, maka kuasanya ya dicurahkan di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-16b mengatakan begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan mengalami mujizat Tuhan.
Ada banyak kesaksian yang kita bisa temukan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan mereka sekalian. Seorang ibu di Surabaya yang menyaksikan terjadi kebakaran yang hebat di ruko yang ada di sekitarnya. Dan ketika dia melihat rukonya akan terbakar pada waktu itu, maka pada saat itu dia berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan pagari ruko saya dan ruko saya akan diselamatkan. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ruko saya tidak akan terbakar. Dan dia terus berdoa dan menangis di bawah kaki Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika dia sungguh-sungguh berdoa, tiba-tiba angin itu bertiup ke arah lain. Sehingga dengan demikian maka rukonya tidak jadi terbakar. Mungkin itu adalah salah satu contoh. Tetapi ada banyak contoh yang lain. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Ada juga orang yang sakit dan hampir mati, kemudian ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, dan Tuhan memulihkan dia, Tuhan menyembuhkan dia. Ada yang sedang mengalami kesulitan hidup, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan juga menyatakan kuasa dalam hidupnya, melakukan mujizat dalam hidupnya, hidupnya dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita pegang teguh firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hal-hal yang tidak masuk akal justru itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita sekalian. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, dan bahkan kita semua yang mengikuti siaran ini, jadikanlah doa ini sebagai gaya hidup kita setiap hari. Sebagai orang-orang yang percaya, setiap hari kita harus selalu datang di dalam doa. Kapan kita ketemu Tuhan? Ya, ada orang yang bertanya pada saya, waktu yang paling baik untuk ketemu Tuhan itu kapan? Dan saya memberikan saran kepadanya, waktu yang paling baik untuk ketemu Tuhan adalah pada waktu kita membuka mata. Pada waktu kita bangun tidur, maka pada saat itulah kita ketemu dengan Tuhan. Dan kita bisa berdoa, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bisa berdoa, kemudian kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, kemudian mendengar apa yang Tuhan akan katakan pada kita. Dan apa yang kita harus kerjakan pada hari itu. Dan saya selalu yakin dan percaya, orang yang ketemu Tuhan sebelum melakukan urusan yang lain, maka saya percaya Tuhan akan tolong kehidupannya. Karena yang membuat kita berhasil, yang membuat kita sukses, yang memberkati kita, bahkan yang menyelamatkan kita di dalam dunia, bahkan memberikan hidup kekal selama-lamanya bagi kita adalah Tuhan. Untuk itu betapa pentingnya kita perlu berdoa dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Termasuk di dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya, penyakit menular, penyakit sampar yang merajalela di mana-mana di seluruh dunia pada saat ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Maka sesungguhnya kita punya Tuhan yang akan melindungi kita, yang akan menyertai kita. Dan Dia yang akan menyelamatkan kehidupan kita sekalian. Untuk itu pada hari ini, ya dengan 3 menu ini, ya akan mempertumbuhkan rohani kita, supaya dengan demikian kita sehat di dalam kerohanian kita. Sebagaimana setiap hari kita makan 3 kali sehari, maka biarlah 3 menu makanan ini. Itu yang pertama, yaitu selalu memuji-muji nama Tuhan. Dan yang kedua, membaca firman Tuhan dengan tekun, dengan rajin. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam doa, atau menjadikan doa ini sebagai gaya hidup kita. Maka dengan demikian rohani kita sehat, rohani kita akan bertumbuh, dan hidup kita akan selalu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian
lagu lama. Tetapi pujian ini akan memberkati kita sekalian. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda yang dari mulut Allah. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda yang dari mulut Allah. Sekali lagi, bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda yang dari mulut Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa tujuan menciptakan kehidupan kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan hidup kami di dunia adalah untuk menyembah Engkau Tuhan. Untuk itu taruhlah roh pujian penyembahan di dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Supaya biarlah mereka selalu memuji nama-Mu dan selalu memuliakan Engkau. Karena kami percaya ketika mereka memuji nama-Mu Tuhan, maka mereka akan merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengahnya. Dan kehadiran Tuhan akan mengubahkan keadaan mereka. Dan pada hari ini juga kami diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kami harus selalu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan mempertumbuhkan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, menjadikan firman-Mu sebagai makanan rohani yang dibaca setiap hari dalam kehidupannya. Karena kami percaya Tuhan, bahwa orang yang membaca firman Tuhan dengan tekun, dengan rajin, maka dia adalah orang yang berbahagia. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Serta firman Tuhan akan menuntun mereka kepada jalan kebenaran. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap umat Tuhan, setiap hari boleh rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan juga hal yang ketiga yang Kau ajarkan bagi kami, supaya kami tetap hidup di dalam doa. Menjadikan doa ini sebagai gaya hidup kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Karena ketika kami berdoa, kami memberikan waktu kepadamu untuk ngobrol bersama dengan Engkau Tuhan. Ketika kami berdoa, maka kami memberikan tempat di mana kami bisa mendengar Engkau berbicara kepada kami dan menunjukkan pada kami apa yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kami sekalian. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka itu adalah waktu di mana Engkau mencurahkan kuasa yang supranatural di dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga apa yang mustahil bagi kami sebagai manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami sekalian. Kami percaya firman-Mu bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu ketika kami berdoa, maka kami akan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Maka hari ini bersama dengan umat-Mu kami berdoa dan kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kami dan Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan kami sekalian. Pada saat-saat ini kami menghadapi situasi COVID-19 yang menyebabkan kami semua mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, mengalami kesulitan
di dalam kehidupan kami dan bukan hanya kami, tetapi di seluruh dunia sedang mengalami bencana ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa melalui COVID-19 ini Tuhan mengajarkan pada kami untuk kami bergantung pada Tuhan, untuk kami berharap pada Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga harus sungguh-sungguh bertobat, karena kami percaya ini adalah tanda-tanda zaman yang sedang terjadi pada saat ini. Dan kami percaya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu persiapkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu Tuhan. Ya, supaya dengan demikian kami menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di aun-aun yang permai. Maka itu Tuhan, persiapkanlah kami lewat firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Supaya dengan demikian maka kami tetap hidup dalam Tuhan dan Tuhan tetap ada di dalam kami. Dan kapan saja Tuhan datang, kami sudah siap untuk menyongsong kedatangannya. Berkati umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berkati kami semua yang ada di gereja. Dan berkati semua orang percaya di seluruh dunia. Supaya dengan demikian maka hidup mereka bergantung kepadamu. Dan selalu berharap pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dengan demikian maka dunia ini akan dipulihkan. Dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Dan kami percaya sesungguhnya lewat ibadah ini kami memuliakan Tuhan. Dan kami membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang menghadiri dan mengikuti ibadah ini akan diberkati keluarganya, diberkati anak-anak mereka, dan lebih daripada itu Tuhan akan menyelamatkan mereka dari malapetaka yang sedang menimpa seluruh dunia pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan apabila Bapak Ibu sekalian yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan, maka dipersilahkan Bapak Ibu bisa mentransfer lewat nomor rekening yang ada di warta gereja yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas dan apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Dan kiranya Tuhan melindungi kita dan menolong kita di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati.